Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dan teman saya Nurma Yunita dan juga Santang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Saidah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi yang membahas tentang pemakaian tanda baca dan penggunaan tanda koreksi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 20010101037. Saya mahasiswi di Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi S1 Keperawatan semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santang, NPM 200101035. Saya dari mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi S1 Keperawatan semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita, NPM 20010101036. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi S1 Keperawatan semester 1. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembaca. Jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka main bola. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenisnya dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua Bagas Saputra, Wakil Ketua Iwan Setiawan, Sekretaris Rizkayani, Bendahara Ayudia. 5. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, lari-lari, berulang-ulang. 6. Tanda pisah. Tanda pisah M membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan, khususnya di luar bangun kalimat. Contoh, Wikipedia Indonesia, saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar. 7. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu ya, marilah kita bergerak. 8. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Yang kedua, saudara tahu bukan? Penggunaan kalimat tanya tidak lazim dalam tulisan ilmiah. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, bersihkan meja itu sekarang. Yang kedua, alangkah mengerikannya peristiwa itu. 10. Tanda kurung. Tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS dalam kurung rapat umum pemegang saham secara berkala. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Dalam kurung siku, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. 12.
Tanda petik. Tanda petik untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya feedback, balikan. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Contohnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Contoh yang kedua, tahun ajaran 2019 garis miring 2020. 15. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya malam, lah tiba, dalam kurung lah telah. Pengertian tanda koreksi. Kata koreksi itu sendiri memiliki arti perbaikan atau pembetulan. Pengertian tanda koreksi adalah suatu tanda kode pembetulan pada tulisan pada sebuah naskah apabila terdapat kesalahan pada penulisannya. Tanda koreksi sangatlah penting pada sebuah naskah sebab sebuah naskah biasanya terlebih dahulu dikonsep. Bila penulisan naskah tersebut terdapat kesalahan, maka dapat memberikan tanda koreksi pada kata atau kalimat yang salah. Dengan memberikan tanda koreksi tersebut akan mudah untuk memperbaiki naskah yang telah dikonsep tersebut. Selanjutnya, tanda koreksi. Macam-macam bentuk tanda koreksi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan, tanda koreksi yang berbentuk seperti huruf N kecil, artinya cetaklah sebagai ligatur. Arti dari kata ligatur yaitu pengikat. Contohnya yaitu kata ensiklopedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.